Tahu Nabi Musa? Pernah kenalan? Belum pernah, sama. Nabi Musa silakan dilihat di Quran surah 60, surah ke Al-Kahfi ayat 60. Ya, sebenarnya ini cerita ya. Jadi di surah Al-Kahfi itu ayat ke-60 sampai 80. Jadi ayatnya itu wa idz qala ya Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Jadi ceritanya itu tentang Nabi Musa. Nabi Musa ini dulu itu pernah kayak congkak lah, pernah sombong sedikit. Karena dulu itu pernah dia itu dakwah di depan umatnya Nabi Musa itu Bani Israel ya, orang Yahudi. Nah, ketika itu dia lagi dakwah di depan umatnya, katanya kan lagi jelasin syariat gitu. Katanya dakwanya umatnya bilang gini, wahai Nabi Musa, engkau itu nggak ada duanya memang. Engkau itu semuanya ngerti syariat, dia bilang gitu. Tapi coba jelaskan ke saya, sebutkan ke saya, ada nggak seorang hamba yang lebih baik daripada engkau, yang lebih bagus ilmunya daripada engkau? Dia bilang, kata Nabi Musa, pada zaman itu ya, kata Nabi Musa, nggak ada. Nggak ada, dia bilang gitu. Nah, seharusnya katanya disitulah waktu pas dia bilang nggak ada, seharusnya dia bilang wallahu a'lam bishawab, karena hanya Allah yang tahu siapa yang lebih tinggi ilmunya, siapa yang lebih tinggi imannya. Nah, di saat itulah Allah menurunkan wahyu, wahai Nabi Musa, carilah hambaku yang dia itu lebih keren ilmunya daripada engkau, dia bilang gitu. Belajarlah engkau, datanglah engkau ke gurumu, dia bilang gitu. Nah, ketika itu Nabi Musa datang jalan gitu tuh kan, diwahyukan sama Allah, suruh cari Nabi Khidir. Tahu Nabi Khidir? Tahu Nabi Khidir? Enggak tahu. Nabi Khidir itu dari kata khodro. Khodro itu hijau. Jadi Nabi Khidir ini setiap dia ngelewati tempat semuanya hijau. Setiap dia ngelewati tempat semuanya berkah. Setiap dia nunggangin kuda, pasti kudanya itu berkah. Setiap dia nunggangin apapun itu berkah. Itu Nabi Khidir. Jadi banyak pendapat ulama Nabi Khidir ini, ada yang bilang masih hidup sampai sekarang, ada yang bilang tidak, udah meninggal gitu. Nah, disitulah Nabi Khidir itu Nabi Musa itu disuruh belajar sama Nabi Khidir. Nah, ketika Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, dia ini kan dikasih tahu ciri-cirinya. Katanya Allah itu bilang, wahai Musa, nanti engkau akan ketemu sama Nabi Khidir, dia bilang gitu. Nah, di mana ikan itu jatuh ke dalam laut, disitulah ada Nabi Khidir, dia bilang gitu. Di situ ada ceritanya kok. Kalau saya baca ayatnya panjang. Nah, akhirnya Nabi Musa ini ngomong sama si Yusha. Yusha itu muridnya. Muridnya ini yang dibawa sama Nabi Musa pergi untuk belajar ke Nabi Khidir. Nah, ketika dia belajar ke Nabi Khidir, jalan gitu kan, pas ketika dia di tepi
pantai, ternyata dia ketemu ikannya itu jatuh ke laut. Nah, jadi sebenarnya ikan yang dibawa itu sebenarnya mati. Tapi ketika dia jalan menuju laut itu tuh kan, ikannya seakan-akan hidup. Nah, karena hidup, disitulah Nabi Musa tahu kalau misalnya, oh di situ berarti tempatnya Nabi Khidir, dia bilang gitu. Nah, karena udah tahu nih, datanglah Nabi Musa sama Yusha, muridnya itu, datang berguru sama Nabi Khidir. Nah, ketika datang ketemu sama Nabi Khidir, katanya Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, saya pengen belajar kepada kamu, dia bilang. Iya, syaratnya cuma 2, dia bilang gitu. Jangan komen dan jangan bertanya. Nah, akhirnya ketika itu oke lah, saya nggak akan bertanya dan saya kan tidak akan komen, dia bilang gitu. Akhirnya datang Nabi Khidir sama Nabi Musa ini jalan berdua pakai naik perahu. Nah, ketika dia naik perahu, Nabi Khidir itu melubangi perahunya sedikit. Kan kalau misalnya dipikir-pikir kayaknya kalau misalnya kenapa sih dilubangin gitu kan? Berarti kan kalau misalnya dilubangin, perahu itu bakal tenggelam. Nah, akhirnya katanya Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, kok kamu melubangi perahu ini, dia bilang. Nah, kamu bertanya kan, dia bilang. Kalau misalnya kamu bertanya, berarti kita sekali lagi kamu bertanya, kan dia harus 3 kali tuh kan ya. Jadi nanti katanya Nabi Khidir, kamu bertanya, kan saya udah bilang jangan bertanya. Nanti akan saya ceritakan hikmahnya kenapa saya melubangi perahu itu, dia bilang gitu. Nah, akhirnya jalan lagi dia dari perahu itu turun jalan, ketemu sama anak kecil. Pada saat itu juga dia keretekin palanya gitu. Langsung mati di tempat. Nabi Musa ngelihat Nabi Khidir, gimana nggak protes? Apa-apaan ini? Ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Terus katanya Nabi Musa, hei Nabi Khidir, nggak boleh gitu. Manusia, apalagi kecil nggak punya dosa, kenapa dibunuh? Tuh kan, nanya lagi katanya Nabi Khidir. Katanya, oh iya, saya salah, dia bilang. Saya nggak bakal nanya lagi, maafkan saya ya, kata Nabi Musa. Kata Nabi Khidir, tapi kalau misalnya sekali lagi kamu nanya, kita jalan lagi nih, sekali lagi kamu nanya, kita akan pisah. Kita nggak bakal berdua lagi gitu. Karena memang dari awal Nabi Khidir udah bilang, kamu nggak bakal sanggup jalan sama saya ini, kamu nggak bakal sanggup, dia bilang. Tapi katanya Nabi Musa, enggak kok Nabi Khidir, saya mau belajar sama engkau karena insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan bermaksiat kepadamu, dia bilang. Enggak bakal harus taat gitulah. Nah, tapi katanya Nabi Khidir tuh enggak bakal sanggup, kamu enggak bakal sanggup. Akhirnya katanya, karena ada ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Khidir, tidak diajarkan kepada Nabi Musa. Apa ilmunya? Ilmu hikmah. Jadi ketika dia udah ketemu sama anak kecil tadi, dipatahin kepalanya langsung meninggal. Kemudian dia jalan lagi sama Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jalan, ketemulah satu desa. Desa itu agak padang pasir lah, kayak gersang banget. Nah, di situ dia temukan suatu rumah. Jadi di situ ada satu rumah, di bawahnya itu dia nginap. Jadi nginap di bawah. Jadi kayak kayak dia itu rumahnya itu tingkat 2. Jadi di bawahnya itu dia tinggal di situ. Nah, tinggal di situ pokoknya dingin, nggak dikasih makan karena orangnya itu pelit. Satu kampung desa itu semuanya pelit. Jadi nggak ada yang khoir dan nggak ada yang dermawan.
tidurlah di situ nginap siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tidur di situ. Besoknya Nabi Khidir ini malah ngebangun rumah di atas. Jadi dibangun sama Nabi Khidir, dibagusin, jadi di atasnya itu dibagusin, dibangun lagi lebih kokoh. Akhirnya Nabi Musa ini kayak nanya lagi gitu, wahai Nabi Khidir, seharusnya engkau itu gak usah bangun lagi bangunan di atas sana, di atas ini. Dia bilang, karena orangnya pelit semua di sini, harusnya kau minta upah, iya kan? Harusnya kau minta upah gini. Jadi gak usah tuh kamu bangunin, orang semuanya di satu desa ini orangnya pelit semua, dia bilang gitu. Ternyata akhirnya katanya siapa namanya Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Nah, disinilah perpisahan antara engkau dan aku. Nih, malam tasti' alaihi sabra katanya Nabi Khidir. Ini nih yang kamu gak bisa sabar, saya ceritakan hikmahnya kenapa. Yang pertama, tadi apa? Perahu. Kan dibolongin tuh. Padahal bolonginnya gak besar kok, kecil aja. Terus katanya Nabi Khidir bilang gini, aku itu ngebolongin karena di seberang sana ada pembajak laut. Kalau aku gak bolongin, pembajak laut itu bakal ngebegal orang-orang yang ada di sini. Makanya dibolongin, orang yang ada di situ diam dulu, betulin dulu. Akhirnya pembajak lautnya lewat dong, nggak jadi dibegal, iya kan? Nah itu hikmahnya. Hikmahnya kenapa dibolongin? Biar orang pembajak laut tadi yang apa ya, kejam banget lah. Jadi setiap ada orang lewat dibunuh, setiap ada orang lewat dibunuh. Makanya kenapa dibolongin? Orang yang ada di situ, apa namanya, perahu di situ, itu tuh diam dulu, dibetulin dulu sama mereka. Jadi diam dulu, singgah dulu. Jadi kan nggak dapet pembajak yang tadi, pembajak laut tadi kan. Nah makanya itu hikmahnya. Yang kedua, tadi itu ada anak kan. Kenapa katanya Nabi Musa ini, apa nih alasannya nih? Orang anak kecil yang nggak ada dosa tiba-tiba dimatiin, palanya digituin pula. Sampai katanya Nabi Musa, ya kalau misalnya anak kecil tuh kenapa? Kata Nabi Musa. Terus katanya Nabi Khidir bilang gini, anak kecil tadi itu Allah memberitahu aku bahwasanya dia kalau besar durhaka. Makanya Allah mewahyukan aku harus dibunuh pada saat itu juga. Kalau nggak dibunuh, dia bisa membawa orang tuanya kafir. Tuh nggak masuk di akal kan? Kejadian itu kayaknya nggak logis banget, kontroversi. Kadang gitu tuh kan, di kehidupan kita jatuh dari motor, ngapu pula nih jatuh. Ditinggal nikah, ngapa pula ditinggal nikah, ya Allah. Nggak tahu hikmahnya, tapi ngapa dikasih sakit kayak gini ya Allah, padahal pengen masuk. Kalau misalnya kita tuh tahu hikmahnya, nggak bakal kita ngeluh. Kayak gitu tuh. Akhirnya katanya Nabi Khidir, nah itu loh. Makanya ketika aku mewafatkan, membunuh orang itu, Allah juga mewafatkan dia. Nanti Allah ganti anak yang dari orang tua tadi dengan anak yang soleh. Jadi anak kecil tadi nggak jadi bawa orang tuanya kufur. Coba kalau misalnya dia hidup, orang tuanya pasti kufur. Karena Allah udah tahu. Nah itulah pelajaran hikmah yang tidak diajarkan sama Nabi Musa, diajarkan sama Nabi Khidir. Kalau ditanya syariat ngerti nggak? Ngerti, Nabi Musa ngerti, syariat tuh ngerti. Tapi hikmah belum tentu, ya kan? Makanya nanti ada di akhir. Terus yang ketiga apa tadi? Rumah ya. Nah ketemulah kita rumah. Terus yang ketiga kenapa kata Nabi Musa? Kok kamu bangun rumah sih di atas orang-orang, di atas yang tadi kita nginapin? Padahal di situ semua orang tuh pelit. Udahlah biarin aja gitu kan rumahnya, biarin aja kayak begitu gitu. Ternyata katanya Nabi Khidir,
Rumah itu tuh yang kita tempati itu adalah rumah satu-satunya orang soleh. Di antara semua orang yang kita tempati rumah itu, cuman rumah itu yang rumah soleh. Yang lainnya pelit, gak ada yang dermawan. Makanya, tapi rumah itu gak ada penghuninya. Adanya anak yatim, orang tuanya udah meninggal. Saya berharap saya bangun bangunan di atas ini, nanti anaknya itu bisa mendapatkan warisan di bawah. Jadi di bawahnya itu ada harta warisan. Jadi anak dari orang soleh itu bisa hidup dengan harta yang di bawah itu tadi. Makanya dibangun sama Nabi Khidir. Nah itulah hikmah. Hikmah itu gak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Bisa buka slide-nya? Nah itu hikmah. Nah kalau misalnya dapat hikmah, pasti dapat banyak kebaikan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Udah buka? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak.